saya muliakan segenap Bapak Ibu yang berjamaah salat maghrib, isya, kemudian lanjut tarawih witir di Masjid Baitul Hakam. Saya doakan semuanya semoga diberikan kekuatan oleh Allah, bisa melalui Ramadan dengan sangat baik. Rezeki saya juga para hadirin diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, tentu kurang pas kalau saya menyatakan mimbar singkat kali ini sebagai majelis ilmu. Karena Bapak Ibu, majelis ilmu itu perlu waktu yang panjang. Kalau kata guru saya, yahtaju ila umri Nuh. Ilmu itu butuh kepada umurnya Nabi Nuh. Wa sabri Ayyub, dan butuh juga kepada kesabaran Nabi Ayyub. Jadi kok moro-moro panjenengan nanti berapa menit ngaji di Baitul Hakam ya, pada malam hari ini, kemudian keluar masjid pakai sorban ngaku-ngaku saya sudah alim. Wah, ini bahaya nih Pak ya, bahaya. Kalau kata bahasa anak sekarang gak bahaya tah, kan gitu. Para hadirin yang saya muliakan, pertama yang ingin kami sampaikan, ini sebenarnya sekilas info saja ya. Maklumat, bukan ilmu, tapi maklumat. Jadi beberapa pengetahuan saja. Yang pertama, para hadirin, pernah tidak panjenengan menemukan dalam ayat puasa itu siapa yang mewajibkan puasa? Yang bisa menemukan itu, saya kasih uang 1 juta Pak. Sekarang ini kontan ini Pak. Para ibu, barangkali ada yang bisa jawab. Yang bisa menghadirkan kepada saya dalam ayat puasa siapa yang mewajibkan puasa? Monggo angkat tangan. 1 juta ini Pak. Betul ini. Monggo. Nggak ada ya? Berarti orang sinau kabeh. Ya, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah Pak. Kalau panjenengan ada yang ngacung, saya khawatir saya. Wah, 1 juta. Para bapak, para ibu, panjenengan tidak mungkin akan menemukan. Wis, itu tak jawab. Tidak mungkin menemukan siapa yang mewajibkan puasa di dalam ayat puasa. Ayat puasanya panjenengan semua hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kalau ada yang mewajibkan pasti disebut tuh siapa yang mewajibkan. Misalkan kataballahu alaikumus siyam. Allah mewajibkan kepada Anda semua as-siyamah, yaitu puasa. Nyatanya tidak disebut kutibah, diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Tidak disebut. Monggo Pak, hadiah lagi nih Pak, hadiah lagi Pak ya. Ben rotok-rotok nggak ngantuk jenengan. Lek ono hadiahnya biasanya kan agak semangat gitu kan. Padahal Pak, ada yang dianjurkan sebelum kita melakukan sunnah tarawih witir itu, ada yang dianjurkan. Amalan yang dianjurkan apa Pak? Mandi. Biar apa mandi? Biar semangat. Linasyat al-ibadah, linasyatin fil ibadah. Untuk panjenengan itu bergairah ketika melaksanakan ibadah. Tapi kayaknya yang jamaah ini rotok males-males kabeh. Ya. Tapi ala kulli hal, sing penting panjenengan masih tetap ikut jamaah salat tarawih witir. Kembali lagi para jamaah, hadiah ini pertanyaan yang berhadiah. Berapa hadiahnya? Tadi 1 juta, sekarang turun Pak. Berapa turunnya? Setengah ya? 500.000. Nah, rotok akeh sih Pak. Monggo para ibu juga kalau bisa. Monggo.
Pertanyaannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa dalam ayat puasa tidak disebutkan siapa yang mewajibkan dan apa faidahnya? Lek rotok-rotok sinau sok jawab itu. Tidak ada lagi ya. Alhamdulillah, deg-degan saya Pak. Tidak ada ya. Monggo, salah-salah tidak apa-apa Pak. Siapa ngerti bener? Alhamdulillah, tidak ada yang ngacung ini. Tidak ada yang ngacung. 500.000 saya kantongi lagi. Tidak jadi. Saya kasih tahu jawabannya Pak. Kenapa kok tidak disebutkan dan kenapa atau apa faidahnya? Kata para pakar tafsir atau sebagian itu menyatakan ketika dalam ayat puasa tidak disebutkan siapa yang mewajibkan, itu sebagai isyarat bahwa yang diwajibkan itu sangat penting. Artinya puasa ini sangat penting. Sampai sementara pakar menyatakan demikian. Andai kata bukan Allah pun yang mewajibkan puasa, manusia akan mewajibkan puasa itu sendiri kepada dirinya sendiri. Dari saking pentingnya puasa Pak. Bahkan sementara kajian-kajian modern itu menyebutkan bahwa puasa itu punya apa Pak? Manfaat-manfaat kajian yang apa namanya berkaitan dengan kesehatan fisik, apa biasanya diet. Kan gitu Pak ya. Puasa untuk menyehatkan. Itu motifnya beragam itu. Intinya semua sepakat. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, puasa itu berfaidah atau berfungsi positif bagi kita yang berpuasa. Nah, ini kemudian kita ngaji lagi Pak. Dalam masalah ayat-ayat puasa dalam Al-Quran itu, yang disebutkan adalah tentang puasa, hikmah puasa, dan ini sering panjenengan dengar, la'allakum tattaqun. Nah, itu tidak usah saya bahas. Tapi yang perlu kita bahas juga, itu ada yang namanya al-a'dzar asy-syar'iyyah. Ada uzur-uzur syar'i yang menyebabkan panjenengan boleh tidak puasa. Wah, enak tidak Pak? Jadi sekalipun puasa Ramadan ini wajib, itu masih Allah memberikan toleransi. Boleh panjenengan tidak puasa. Alasannya apa saja? Banyak sekali. Monggo Pak. Yang pertama, sakit. Tapi tidak berhadiah sudah Pak. Monggo jawab mawon. Sakit. Kemudian wa in kuntum ala safarin. Bepergian. Apalagi yang disebutkan dalam Al-Quran? Jenengan buka Pak. Itu syahrul Ramadan, wa idza sa'alaka, buka lagi. Satu halaman berikutnya. Uhilla lakum itu. Di ayat tersebut apa uzur syar'inya yang disebutkan? Ada yang masih ingat? Uzur syar'i yang disebutkan, dan ini penting Pak. Jenengan yang bapak atau ibu yang sudah nikah dilarang kelon. Dilarang apa Pak? Kelon. Di siang hari. Loh Ustaz, kelon tok kok gak oleh? Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Kalau umur panjenengan yang laki-laki 70, Mbah Putri umurnya 68 atau 69 lah, atau samalah 70. Jadi sama-sama sepuh. Ketika kelon, dua insan ini ndak greng sama sekali. Kalau di bawah-bawah itu kayak panjenengan-panjenengan yang muda ini Pak, sekali kelon kok greng di siang hari Ramadan, hukumnya adalah makruh. Tapi kok yang lebih muda lagi, apalagi manten anyar, itu enggak greng Pak. Misalnya sampai kucingnya muntah-muntah itu. Ya, enggak cuma greng, kok greng kemudian kucingnya muntah. Ustadz opo kucing? Was, ojo apa namanya, jangan pura-pura gak ngerti lah Pak. Ya, kucingnya muntah ngerti nggih? Ya. Jadi kok ada manten anyar ataupun yang sudah ndak anyar lagi, tapi masih greng kelon tapi sampai
muntah, ndak jima. Belum jima, belum jima. Kelontok, kelon, greng, ya sampai kucingnya muntah. Itu hukumnya puasanya batal. Salah batal, panjenengan masih diharuskan untuk tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Dan kemudian nanti di Syawal harus puasanya di sahur. Nah Pak, di sahur, di qadha. Ya. Kok panjenengan wani jima? Waduh, gede mana Pak? Nggih, gede malih. Satu dosa besar, yang kedua harus nanti di Syawal puasa 2 bulan berturut-turut. Ndak boleh putus. Ketika putus ngulang lagi dari awal. Pokoknya 2 bulan ndak boleh putus. Yang ketiga, dia juga masih berkewajiban untuk mengqadha 1 hari puasanya gara-gara jima itu. Nemen Pak. Nah, makanya ini juga penting ini. Ya, penting. Makanya saya bilang dari tadi di awal, jangan berani-berani kelon di siang Ramadan. Kok sekali panjenengan berani kelon, kok greng? Berarti apa tadi Pak? Hukumnya puasanya makruh. Kok greng kemudian kucingnya sampai muntah, puasanya batal. Kok greng kemudian dilanjut jima, maka puasanya batal dan harus mengqadha 1 hari puasa plus 2 bulan puasa berturut-turut. Nah ini Pak, ini kalau ndak ngaji ya nggak bisa Pak. Kemudian ada juga studi kasus yang begini, Ustadz, saya ini pekerja berat, nek poso nggak kuat. Waduh, angel lagi. Pak, mau ndak saya kasih amalan, saya kasih ijazah. Apalagi kan panjenengan kan dari face-nya gitu nggak potongan blas poso gitu. Senin Kemis ngono aduh ya. Nggih nombatan. Ada yang ahli puasa ini. Paling yang ngacu 1-2. Pak, panjenengan kok pengen puasanya kuat, panjenengan baca, sediakan air, baca inna a'toina kal kautsar. Terus fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di air jenengan bacakan 7 kali, ditiup ya, ditiup sebelum subuh atau pas sahur jenengan minum. Jenengan minum. Kata para ulama, mbok yo nanti bisa jadi barokai al-kautsar, barokahnya telaga Al-Kautsar yang diberikan kepada Rasulullah, yang ketika kita minum 1 tegak air dari telaga Kautsar, la yazma'u ba'daha abada, tidak mungkin merasa kehausan sama sekali. Mbok yo barokai Al-Kautsar. Nah, gitu Pak. Ada lagi amalan kalau panjenengan nanti Syawal kan biasanya kan kunjung makan. Ke rumah si B juga makan, si C juga makan. Kan Kak Kamot Pak. Nah, ada amalannya juga Pak. Jenengan baca li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Nyampe min ju' ini jenengan tekan poster panjenengan sampai dalam min ju' wa amanahum min khauf. Insyaallah semua akan masuk Pak. Tapi jangan li ilafi Quraisy ini jenengan baca di puasa Pak. Nanti lapar terus jenengan. Kalau pas puasa bacanya inna a'toina. Para hadirin, para bapak, para ibu yang saya muliakan, tentu seperti yang di awal saya ingin menyampaikan banyak hal, tapi waktu kurang mengizinkan. Nanti nek kurang kita bikin majelis ilmu mawon. Bikin majelis ilmu. Hanya sekarang ini intermezzo seputar Ramadan, semoga manfaat. Hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.